Nini, makasih ya udah mau datang ke rumah pagi ini. Terima kasih juga, aku sudah diundang ke sini, Tin. Rencananya aku tuh mau bikin tumpeng nasi kuning. Karena kan menurut aku itu kan jadi di satu tumpeng gitu kan, terus banyak lauk pauknya, aneka ragam, juga hiasannya tuh indah gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu kesini tuh melihatnya, wah kangen Indonesia nih gitu kan. Gitu, Dan Mbak. juga itu tumpengnya dari nasi kuning ya. Ya berarti kan itu juga sebagai rasa bersyukur kan. Betul. Kita udah lama nggak ketemu ya, Tin. kumpul ya. Juga bersyukur bahwa pertemanan kita di Kanada ini, di Toronto terutama, Iya, betul. itu selalu tetap rukun walaupun Iya. Titin sudah lama jauh, tapi Iya. kembali ke Toronto kita selalu bersyukur untuk berkumpul kembali. Iya. Nah, Mbak Nini, ini tuh kita mau bikin nasi kuningnya yang gampang, jadi pakai rice cooker. Oh, oke. Jadi biar nggak pakai dandang-dandang lagi ya. Kemudian ini bumbu-bumbunya ada kunyit. Saya pakai kunyit bubuk karena kemarin nyari kunyit fresh nggak nemu. Oke. Kadang-kadang nemu tapi kebetulan kemarin nggak nemu di beberapa toko. Jadi kita pakai yang bubuk aja. Kemudian santan dan air. Ini 100 ml ya. Kemudian kita masukin air secukupnya. Karena beras tadi udah dicuci, garamnya, kemudian kaldu jamurnya, garlic. Kemudian kita masukkan dried ininya, tambah airnya. Ini Bu Titin bikin ayam apa ya? Ini Mbak Nini, itu ayam ingkung untuk kelengkapan kita hari ini insya Allah bikin nasi tumpeng. Jadi ini ayam ingkungnya karena cukup lama jadi kita dulukan dulu. Ini sudah saya marinate 24 jam. Jadi ya insya Allah ya. Nah, Mbak Nini, ini tuh tumpengnya kebetulan saya sempat udah bikin untuk pinggir-pinggirannya. Nanti ini saya kasih contoh untuk bikin secara cepat aja ya. Ya. 1-2 biji. Ini segini dibagi 2. Kemudian langsung di ini aja. Oke. Nah, kemudian supaya memperindah sekarang ini kita lebih banyak pakai untuk daun selada. Oke, itu Jadi nggak sebagai hanya dasarnya ya. Jadi nggak hanya hijau daun, tapi daun selada juga kita perkenalkan. Oke, Mbak Nini. Nah, ini kita sekarang mau bikin tumpengnya. Oke. Karena ini kecil, sedangkan nanti bisa tenggelam dong. Nggak kurang tinggi. Jadi saya untuk base-nya saya pakai ini dulu. Nah, ini untuk base-nya saya pakai yang ini dulu. Tadi udah masak nasi kuning di rice cooker juga sama kayak yang tadi dibikin. That's good. Mbak Titin, ini kan paling kerucut ya. Kenapa dia harus ditutup pakai daun? Apakah ada maknanya atau hanya sebagai dekorasi aja? Untuk membedakan sepertinya, karena kan ya seperti filosofi hidup kan kita semuanya bertahap ya. Dari kita kayak naik tangga gitu kan. Pencapaian kita dalam sekolah maupun dalam kehidupan kan bertahap semuanya akhirnya sampai di puncak. Nah, untuk membedakan puncak dengan ini kalau menurut saya pribadi itu dikasih pembeda gitu mungkin hijau.
Kita lanjutkan ya Mbak Dini. Sekarang kita menghias dengan kita coba sambil nunggu ini kita bikin telurnya dipotong ya. Tapi kan ada yang cetakan ya Mbak ya. Tapi nemunya di mana kalau di sini? Ada, kalau dicari di Indonesia ada. Kalau Sahabat Salam Indonesia, ini adalah hasil karya Ibu Titi Suliono yang amat sangat indah dan mengundang. Rasanya menarik sekali untuk mencicipi, bukan? Inilah hasil karya untuk hari ini, nasi kuning, nasi tradisional makanan Indonesia. Alhamdulillah, tumpeng yang baru dibikin tadi, tumpeng nasi kuning dengan aneka warnanya sangat indah. Itu kita bisa pakai apa aja, ide-ide kita, mau yang penting menggunakan bahan-bahan sayuran yang bisa kita makan langsung gitu. Kemudian pilihannya bisa macam-macam. Kebetulan ini karena mau ada teman-teman datang, jadi agak banyak pilihan menunya supaya bervariasi dan bisa mencicipin masakan Indonesia terutama ya. Karena kita udah pada kangen semua, insya Allah makanan Indonesia gitu ya, Mbak Nini. Iya. Sebagai rasa bersyukur bahwa pertemanan kita di Toronto ini mendapat berkat, jadi kita bisa menikmati hidangan nasi kuning ini. Alhamdulillah Mbak Dini, ini ternyata bikinnya gampang sekali kan. Tergantung kita juga. Kalau cuma mau nasi kuning yang sederhana bisa lauk pauknya dikurangin bisa. Cuma karena sekarang ini kita mau ada tamu ibu-ibu Suara Gita Indonesia, juga ini adalah hari pertama untuk Indonesia Food di channel Salam Indonesia. Jadi kita perkenalkan, kita perlihatkan tumpeng dengan aneka lauk pauknya, sangat indah. Kalaupun mau bervariasi tentang untuk menghiasnya itu gampang sekali, bisa macam-macam. Yang penting dari sayuran yang bisa dimakan. Jadi tidak boleh yang dari yang nggak bisa dimakan, itu biasanya tidak dipakai seperti itu. Dan ini adalah hasil lambang Indonesia sendiri, makanan Indonesia yang beraneka ragam gitu. Nah, tumpeng ini kebetulan kan dikenal di Jawa ya Mbak Nini ya. Ya. Jadi ya sebagai rasa syukur. Kalau mau bikin ya, jadi kita ini dulu tadi dibagi dua. Oke. Kemudian di tengahnya kita dibuka lagi ya, kemudian segitiga begini. Pertama dibelah dua dulu Mbak. Pertama, gini, kemudian dibuka, terus buka, ini masuk, terus ini ke sini, karena garisnya itu bikin segitiganya, itu lurusannya segitiganya. Oke, terus the other way, satunya lagi sama. Jadi harus kayak gini, ketemu kayak gini Mbak. Otong. Sabar. Nah ini 2 kali. Nah, ketemu kan? Kita masukin di sela-selanya ini, Mbak. Ini ya. Iya. Untuk base-nya saya pakai ini dulu. Karena harus dilapisi minyak dulu, dioles minyak dulu biar gampang nanti keluarnya. Iya. Nggak usah banyak-banyak, Mbak. Sekedarnya aja supaya nggak lengket gitu. Terutama pinggir-pinggirnya. Nasi kuning ini kan sebetulnya filosofinya untuk mengucapkan syukur kan? Iya, biasanya kalau kita ulang tahun, ya orang tua kita biasanya bikin. Kemudian di perayaan seperti pokoknya yang celebrating 17 Agustus ya kayak gitu. Perayaan Perayaan. Ada nasi tumpeng nasi kuning, ada tumpeng nasi putih gitu ya. Tapi nasi kuning umumnya dipakai untuk ulang tahun. Ya, sunatan juga ya. Iya. Nasi kuningnya tadi pakai daun salam ya. Iya. Wangi jadinya. Alhamdulillah.
aromanya ya. salam, daun jeruk, serai, rempah-rempah Indonesia, warisan budaya kita ya Pak ya. Kita, alhamdulillah. Nah, ini kan kita mau pakai kerucut yang ini ya Mbak Lili ya. Jadi kita bikin kerucutnya dulu dengan daun. Ini kita sesuaikan segede apa, kemudian supaya nggak ini kita ini ya. Dirapikan. Kita Ini misalkan nggak punya seperti gini cetakan seperti ini, terus pakai apa dong Mbak? bisa kita pakai kayak tadi itu seperti mangkok gitu, kemudian kita susun aja besar kecilnya kita sesuaikan. Oh ya, jadi seperti kue tart gitu ya. Iya betul. Bulat, instead of kerucut, Iya. bulat gitu ya. Ya, jadi kalau nggak punya cetakan kerucut seperti ini, jadi Bisa. loyang, Iya. terus mangkok gitu ya, Mangkok. pokoknya berbentuk ke atas Iya. gitu kan. Kemudian untuk kerucutnya kita bisa bikin dari daun, kemudian luarnya bisa bikin dari karton atau apa. Iya. Tapi dalamnya harus daun ya. Ya. Pemilihan tomatnya harus yang keras dan besar supaya bisa besar apa? Dan bentuknya harus bulat. Iya, nanti jadi mawar. Oke. Nanti jadi mawar dari kulit tomat ini. Oke. Jadi yang mau belajar bikin tomat, kalau putus jangan patah hati, karena bisa dibikin buat base-nya toh. Iya, betul. Makanan hidangan tumpeng ini adalah untuk makan rame-rame, ya kan Mbak? Oke. Jadi untuk keluarga atau seluruh keluarga besar atau teman-teman sahabat seperti yang akan Bu Titin kerjakan hari ini. Kalau lagi males gitu kita biasanya cuma telur ini, kemudian ada satu macam ayam, kemudian ada sayur, supin. Ya. So the idea is nasi kuningnya ya. Iya. Mungkin kalau punya abon yang udah jadi juga Nah, bisa ya. bisa ditaruh juga. Jadi yang penting nasi kuningnya. Jadi kalau yang punya budget limited, mahasiswa gitu nggak usah khawatir. Selamat mencoba sahabat semua. Salam Indonesia. Udah sih, Aku mau ambil ini kue apa namanya? talam ubi. Dalam ubi ya. Talam ubi gampang. Jadi Cuman ubi beneran. ubi beneran, kukus, terus kasih santan, kasih gula, terus apa lagi ya? Pasti dikasih tepung supaya dia bisa jadi Iya, kayak ini gitu. tepungnya tepung Beras ya? beras. Tepung beras sama kalau yang bawah tuh tepung tapioka. Sama santan. Putihnya Karena ini, kan kalau ini kan santan. ini kan untuk balance kan Ya. manis, bawahnya itu biar agak Agak savory, asin. Jadi atasnya tadi apa Mbak? Ubi dikukus, kasih santan, kasih garam, kasih tepung. Berarti ini Udah. ubinya ubi yang merah itu, ubi Sweet bukan yam. yang Sweet yam. Karena kalau dia ubinya udah manis, gulanya kurangin. Jadi kudu dirasain dulu manis apa.
Ayo. Di sini nih. Ya, kalau Gini. Nah, gitu. Jadi ongol-ongol itu sebenarnya simpel bikinnya ya. Ini saya kangen banget makanan tradisional dari zaman dulu ibu saya waktu saya masih kecil suka bikin ini gitu. Jadi saya tuh tiba-tiba saya kangen banget tuh ya udah Bisa dibawain ya? lumayan lama tinggal di sini di Toronto, terus saya kepingin bikin gitu loh. Tapi kesulitannya sebenarnya untuk cari kelapanya ini, buat saya kesulitannya di Toronto ini cari bahannya itu adalah kelapa yang fresh sama ya yang separuh ongol-ongol. Yang satu terbuat dari sagu ya, yang tepung sagu ya. Kalau untuk kelapa punya hampir mirip kelapa Indonesia. Ya, gimana sih? Kan kita kan dry coconut sweet ya. Ya. Jadi udah diparut tapi yang kering kan. Jadi saya biasanya santan saya rebus sebentar sama air dikit, kasih garam dikit aja. Kemudian masukin kelapanya. Kalau santannya itu bubuk bisa dikasih air kelapa. Kan ada tuh yang beli-beli. Kasih itu sama santan, terus masukin yang kering itu, dicampur sampai dia kayak benar-benar fresh coconut. Betawi ya, kalau di daerah lain tuh namanya beda-beda. Kalau di Sunda bilangnya kue awuk ya. Jawa juga abuk-abuk. Ada lagi di negara ada di provinsi lain tapi aku lupa namanya. Bahannya itu dari tepung beras dicampur kelapa sama sedikit garam. Habis itu dikukus. Aslinya itu menggunakan kukusan yang berbentuk krukut ya zaman dulunya. Tapi karena di sini nggak ada, jadi saya akalin pakai cetakan kue dulu sakura. Jadinya ya seperti ini. Jadinya kue dongkol. Ya. Ini kita kan lagi bikin kue jadul nih ya. Kan ternyata dari cerita semuanya it's not easy. Ya. Ya, itu nggak gampang dan ini karena kita rasa kangen banget ya, pengen makan itu dan juga tentunya untuk salam Indonesia, sahabat-sahabat salam Indonesia semua untuk membuktikan kita bisa gitu kan ya. Iya. Ya, walaupun kita jauh dari tanah air, Kita tetap tapi bisa tetap menikmati bisa makanan-makanan menikmati Indonesia. lagi jadul lagi. Apalagi kalau dekat-dekat bisa Pak Nanti. Ya ilah, nasib gua udah jauh banget ya. Ya mah jauh juga lagi. Cobain lagi dong ini. Rasa kampung halaman itu yang bikin kita kangen, yang bikin kita punya motivasi untuk itu ya. Iya. We were born where the fertile soils grow the best spices. This nation offers abundant flavors. Where each bite tells a different story. A taste of friendliness is around every corner. Taste of warmth in every moment. A taste of multitude of flavors blended into one. A taste of delight from our burning passion.
haze of robust flavors to profound meanings. Each flavor has its own story to tell that we can enjoy together. Here, in the nation of 1,000 flavors, Indonesia. Kata siapa ke Magelang cuma lihat Borobudur? Banyak hal yang bisa kita lakukan saat ke Magelang. Salah satunya ke Batik Setumbu Karangrejo ini. UMKM di desa ini tidak hanya menawarkan produk batik saja, namun mengedukasi wisatawan untuk belajar membatik. Aktivitas lainnya, kita bisa berkeliling di sekitar Borobudur dengan menggunakan mobil VW klasik. VW ini cukup antik dan ikonik banget di Magelang. Selain itu, kita bisa melihat pembuatan souvenir Candi Borobudur dari gerabah. Kita juga bisa belajar dengan didampingi oleh pengrajinnya langsung. Kerajinan gerabah ini tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi sampai diekspor juga loh. Sajian kesenian di kota ini tidak akan pernah habis. Yang menarik perhatianku ini adalah tarian khas Jawa dengan gerakan yang halus dan lembut. Tarian ini dikenal pada masa kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1646. Tarian serimpi diketahui termasuk dalam seni tari yang cukup tua di Jawa. Selain itu, tari serimpi juga dikenal akan kesucian dan kesakralannya. Gubuk Kopi Borobudur adalah tempat yang unik karena membawa konsep alami. Daya tarik utamanya yaitu pembuatan gula kelapa yang masih tradisional. Selain itu, kopi dan teh yang disediakan tidak dikenakan biaya sama sekali loh. Yang terakhir adalah keseruan aktivitas rafting yang penuh adrenalin. Panjang Sungai Elo sekitar 12 km. Wisatawan bisa menikmati keseruan aktivitas susur sungai dengan waktu tempuh 2,5 jam hingga 3 jam.